Mari kita siapkan hati kita mendengar firman, kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami memuji Engkau di siang hari ini, menghampirimu di dalam syukur dan sukacita kami, karena kehadiran-Mu yang terus-menerus memberkati kehidupan kami. Pada siang hari ini, kami merindukan Tuhan, merindukan suara-Mu, berbicara kepada kami semuanya. Tolong buat hamba-Mu yang menyampaikan dan saudara-saudara yang mendengarkan, biarlah kami dalam pengurapan yang daripada Tuhan, supaya firman ini menjadi firman yang boleh menuntun kami lagi di jalan Tuhan, di terang Tuhan, dan di dalam kehendak yang daripada Tuhan juga. Berkati hamba-Mu dan semua saudara-saudara hamba yang ada di dalam Zoom meeting ini, biarlah mereka juga terberkati oleh pemberitaan firman ini. Dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu, Shalom. Yang pertama, terima kasih buat Senat yang memberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan pada siang hari ini. Dan yang kedua, mari kita membuka Alkitab kita. Ya, membuka Alkitab kita dari Mazmur. Ya, kita melihat Mazmur. Ya, kita lihat Mazmur pasal yang ke-119. Ya. Mari kita lihat Mazmur 119 ayat 81 sampai 96 ya. Tema khotbah yang akan saya sampaikan adalah sebab aku telah menjadi kirbat di dalam asap. Ya. Ini luar biasa ini ya pergumulannya. Sebab aku telah menjadi kirbat di dalam asap. Nanti saya menjelaskan kepada saudara, kita baca dulu. Ya. Mazmur 119 ayat 81 sampai 96 ya. Ini karena Mazmur ini panjang sekali saudara, ya ayat-ayatnya. Lalu beberapa Alkitab, ya salah satu Alkitab itu adalah Alkitab yang terbuka ini. Saya menggunakan terjemahan dari Alkitab yang terbuka sebenarnya tadi waktu mempersiapkannya. Tetapi di dalam teks ini saya menggunakan terjemahan baru ya. Tapi kalau dibagi ya pemazmur ini dibaginya dari Alef sampai kepada huruf yang terakhir dari bahasa Ibrani itu. Lalu yang kita lihat ini dua bagian. Dia ada di bagian kaf, ya di bagian kaf dan juga di bagian lamet, ya di bagian lamet ya. Jadi di bagian K dan L sebenarnya. Ya. Nah, saya baca demikian firman Tuhan, habis jiwaku merindukan keselamatan daripadamu. Aku berharap kepada firman-Mu. Habis mataku merindukan janjimu. Aku berkata, bilakah Engkau akan menghibur aku? Sebab aku telah menjadi seperti kirbat yang diasapi. Namun ketetapan-ketetapan-Mu tidak kulupakan. Berapa lagi hari-hari hamba-Mu ini? Bilakah Engkau menghukum orang-orang yang mengejar aku? Orang-orang yang kurang ajar telah menggali lubang bagiku. Orang-orang yang tidak menuruti Taurat-Mu. Segala perintah-Mu dapat dipercaya. Mereka mengejar aku tanpa alasan, tolonglah aku. Hampir saja mereka menghabisi aku di bumi. Tetapi aku tidak meninggalkan titah-titah-Mu. Hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setia-Mu, supaya aku berpegang pada peringatan yang Kau berikan. Untuk selama-lamanya, ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di sorga. Kesetiaan-Mu dari keturunan ke keturunan, Engkau menegakkan bumi sehingga tetap ada. Menurut hukum-hukum-Mu, semuanya itu ada sekarang, sebab segala sesuatu melayani Engkau. Sekiranya Taurat-Mu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Untuk selama-lamanya, aku tidak melupakan titah-titah-Mu, sebab dengan itu Engkau menghidupkan aku. Aku kepunyaan-Mu, selamatkanlah aku, sebab aku mencari titah-titah-Mu. Orang-orang fasik menantikan aku untuk membinasakan aku, tetapi aku hendak memperhatikan peringatan-peringatan-Mu. Aku melihat batas-batas kesempurnaan, tetapi perintah-Mu luas sekali. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tekanan daripada firman Tuhan ini ada di sini dia. Ya, sebab aku telah menjadi seperti kirbat yang diasapi. Ya, namun ketetapan-ketetapan-Mu tidak kulupakan. Nah, di sini pegangannya di sini saudara. Nah, kalau kita memperhatikan ya kata kirbat dalam KKBI dikatakan itu adalah pundi-pundi kulit, tempat air atau susu atau anggur. Di dalam Alkitab bahasa Ibrani dia diterjemahkan menjadi kemet. Ya, kemet atau ada yang menerjemahkan dengan not ya atau nov
atau off ya, off, not atau off. Ada juga dalam bahasa Yunani yang dibilang dengan askos ya. Ini biasanya dibuat dari kulit binatang utuh. Ya, jadi kirbat itu dibuat dari kulit binatang utuh. Jadi ditangkap domba atau apa itu, tinggal dipotong kakinya, lalu dikeluarkan isi perutnya, lalu dipangkas sedikit, dijemur beberapa saat, dan ini menjadi kirbat namanya. Dalam tradisi Timur Tengah, dikatakan kirbat juga digunakan untuk menampung air mata. Ya, sehingga ada istilah dalam Alkitab yang menyebut dengan kirbat air mata. Nah, ini kirbat air mata ya, ada istilah itu juga. Lalu ada tradisi di Timur Tengah dari Perjanjian Lama, bahkan hingga saat ini masih dipertahankan, di mana ada budaya untuk mengingat mereka yang sudah meninggal. Ketika mereka berduka, ditandai dengan mengeluarkan air mata atau menangis. Air mata yang tercurah itu mereka tampung, itu sebagai pengingat orang-orang terkasih atau keluarga yang sudah terlebih dahulu meninggal. Jadi Alkitab mencatat atau mengatakan bahwa engkau menyimpan air mataku di kirbatmu. Nah, ini Mazmur Daud juga ini ya. Engkau menyimpan air mataku di kirbatmu. Tetapi yang unik saudara, ya teks kita hari ini mengatakan sebab aku telah menjadi kirbat di dalam asap. Ya, biasanya dia menampung air mata. Nah, ini yang menarik ya saudara ya. Biasanya menampung air mata dalam tradisi Timur Tengah itu. Tetapi sekarang dalam istilah pemazmur dalam Mazmur 119 ini dikatakan sebab aku telah menjadi kirbat di dalam asap. Dalam arti apa saudara? Kalau kita bisa melihat asap itu sesuatu yang sebenarnya tidak ada lagi yang bisa disimpan di dalam kirbat itu. Dalam arti kalau itu menjadi asap, sebenarnya kirbat itu menjadi sesuatu yang kosong. Ya, sesuatu yang tidak ada isinya di dalamnya. Nah, itu sebabnya dikatakan ya sebab aku telah menjadi kirbat di dalam asap. Ya. Nah, dari pembacaan teks kita tadi, ya, makanya saya katakan sebab aku telah menjadi kirbat di dalam asap. Apa maksudnya? Ada 3 maksud di dalam bagian ini yang saya perhatikan dari pembacaan kita hari ini. Yang pertama dikatakan kirbat asap itu bicara tentang keluhan di dalam menghadapi pergumulan karena firman. Sekali lagi, keluhan di dalam menghadapi pergumulan karena firman. Kalau Anda jeli memperhatikan bagian-bagian A dari ayat 81A sampai 87A. Jadi hanya A-nya saja ya, A-nya saja yang di sebelah kiri itu yang sebelum ada kata tetapi. Ya, ini dijelaskan dengan rapi ya tentang kirbat asap itu, ya artinya begini. Kirbat asap itu adalah merupakan keluhan kita. Ya, keluhan kita dalam pergumulan karena firman. Jadi kita harus tahu sebagai orang percaya, pegangan hidup kita itu seutuhnya adalah firman. Tetapi saudara, karena kita mencondongkan hati kita kepada firman, karena kita berpegang sepenuhnya kepada firman, sehingga mulai muncul banyak keluhan. Keluhan yang seolah-olah menteror kita. Seolah-olah akan memisahkan kita daripada firman itu. Sehingga pemazmur dikatakan di dalam bagian ini bergumul dia. Keluhan itu dia bergumul karena firman itu. Makanya dia menggunakan istilah di dalam bagian ini dengan kata jiwaku habis oleh karena keselamatanmu. Lalu yang kedua dikatakan mataku habis oleh karena firmanmu. Ini saudara, ini orang yang bergumul dengan firman. Karena apa? Nanti kita melihat di dalam bagian yang kedua, nanti dalam bagian ini selalu diikuti dengan kata aku berharap pada firmanmu, aku berkata dan lain sebagainya. Jadi arahnya saudara, arahan daripada hidupnya dalam keluhan-keluhan yang ada itu, ya keluhan itu disebabkan karena dia bertahan dalam firman itu. Makanya benarlah apa yang dikatakan oleh judul firman Tuhan kita hari ini yang mengatakan di dalam bagian itu tadi, ya sebab aku telah menjadi kirbat di dalam asap. Ya, ternyata saudara, pemazmur meyakini sepenuhnya pada waktu dia mencondongkan hatinya sepenuhnya kepada firman itu. Keluhan di dalam menghadapi pergumulan itu begitu banyak sekali. Tantangannya begitu banyak sekali. Jadi jangan pernah saudara-saudara menganggap bahwa kalau kita cinta kepada firman, lalu hidup ini akan menjadi tenang-tenang saja. Tetapi ciri khas dari orang yang cinta kepada firman, seperti yang dikatakan oleh firman ini. Dia bergumul dalam keluhan demi keluhan, karena serangan demi serangan yang muncul di dalam setiap kehidupan yang ada. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan,
Bukan hanya itu saja, dikatakan di sana, ia bergumul menantikan jalan keluar dari Tuhan. Ya, dalam bagian ini, keluhan di dalam menghadapi pergumulan karena firman itu, bukan sekedar dia bergumul karena firman itu, tetapi bagian yang kedua, di dalam poin yang pertama ini dijelaskan, ia bergumul menantikan jalan keluar dari Tuhan. Sehingga ada istilah yang dipakai di dalam ayat 84 sampai 87 ini. Berapa lama lagi hari-hari hambamu ini? Ya kan? Dia menantikan bilakah engkau menghukum orang-orang yang mengajar aku. Ya, orang-orang yang mengejar dia karena firman tadi. Lalu yang kedua, orang-orang yang kurang ajar telah menggali lubang bagiku. Orang-orang yang tidak menuruti Tauratmu. Lalu dikatakan lagi, segala perintahmu dapat dipercaya. Mereka mengejar aku. Ini, yakni, karena firman itu tadi, mereka mengejar aku tanpa alasan. Tolonglah aku. Hampir saja mereka menghabisi aku di bumi. Tetapi aku tidak meninggalkan tita-titamu. Menarik, saudara. Inilah pergumulan dari orang-orang yang berpegang kepada apa tadi? Kepada firman itu. Ya, pergumulan dari orang-orang yang terus-menerus menghadapi apa? Keluhan dalam menghadapi pergumulan karena firman. Saya sangat senang sekali ya dengan bagian ini karena bagian ini mengingatkan kita. Saya diingatkan kembali bahwa kadang-kadang kita berkata begini, saya kan udah baca Alkitab, saya kan sudah dekat dengan Tuhan, saya sudah mengasihi Tuhan. Kenapa ya tantangannya makin banyak dalam hidup saya? Ini menjawab hari ini. Ya, firman ini menjawab kita bahwa orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang mencintai firman Tuhan, itu yang dikatakan. Sebab aku, nah ini yang dikatakan saudara, sebab aku telah menjadi kirbat di dalam asap. Ya, sebab aku telah menjadi kirbat di dalam asap. Artinya adalah keluhan. Dia punya keluhan di dalam menghadapi pergumulan karena firman itu. Jadi kirbat di dalam asap. Ya, ini luar biasa saudara. Ya, yang kedua, bukan hanya dia menjadi kirbat di dalam asap, ya, maksud daripada bagian ini bukan hanya bicara keluhan di dalamnya, tapi bicara juga konsistensi untuk hidup di dalam firman. Ya, ini tadi bagian A kita lihat, sekarang bagian B, 81B sampai 87B. Ya, artinya begini, kirbat asap itu adalah konsistensi kita untuk terus hidup dalam firman. Inilah orang-orang yang dekat dengan Tuhan, ya, jadi mau digoyang dengan banyak keluhan pun dalam hidupnya, yang dia punya adalah konsistensi untuk hidup dalam firman. Jadi nggak hari ini percaya firman, besok udah hari ini percaya, besok enggak, bukan kayak gitu saudara. Tetapi di dalam bagian ini dia tetap konsisten, ya, terus menerus dia mau hidup di dalam firman itu. Nah, lihatlah di dalam ayat 81 bagian B itu, ya, sampai 87. Dikatakan di sini, kata kunci yang digunakan dalam ayat-ayat tersebut adalah kata tetapi. Mengontraskan. Mengontraskan dengan apa? Ada pergumulan, tapi yang kedua ada konsistensi. Ini yang harus diingat oleh para hamba-hamba Tuhan. Kita boleh banyak pergumulan dalam hidup ini, tapi dari kita dituntut konsistensi. Dalam arti, pergumulan itu bukan memisahkan kita daripada Tuhan. Tapi pergumulan itu justru membuat kita makin konsisten dengan Tuhan. Makanya yang dipakai di sini adalah kata tetapi. Kata ini sebagai kontras dengan apa yang sedang dia alami. Dia mau lari dari tekanan yang ada. Tetapi dalam pergumulan yang panjang itu, ia konsisten untuk hidup dalam firman. Ini luar biasa, saudara. Inilah hamba Tuhan yang sesungguhnya. Inilah orang percaya yang sesungguhnya. Inilah orang yang meyakini bahwa firman itu segalanya bagi dia. Dia boleh menghadapi banyak hal dalam hidupnya, tapi dia konsisten terhadap firman yang ada. Nah, kadang-kadang pergumulan hidup, dosa bisa menjauhkan kita dari firman-Nya. Ya, orang yang benar-benar dalam Tuhan akan konsisten dengan firman-Nya. Tantangan berteologi bisa mengubah konsep berpikir kita. Tetapi orang yang konsisten dengan firman akan terus bertahan hidup dalam firman itu. Ya, ini dewasa ini saudara lihat ya, tantangan berteologi itu sudah semakin semakin gencar. Ya, semakin gencar. Anda membuka YouTube semuanya, saling sikat sana, sikat sini. Tapi bukan berarti berteologi tidak menjadi penting. Berteologi itu penting. Tetapi saudara-saudara, kadang-kadang karena teologi orang tidak konsisten. Orang tidak sadar
bahwa Alkitab itu adalah dasar untuk apa? Untuk berteologi dengan baik. Ya, makanya di dalam bagian ini era keterbukaan akan menjauhkan orang dari firman. Ya toh? Semua orang menggampangkan sekarang, saudara. Tidak ada orang yang tidak menggampangkan. Semua menggampangkan. Karena dikatakan era keterbukaan. Ini kita ada di era keterbukaan. Ya, akan menjauhkan orang dari firman. Dalam era seperti ini dikatakan dituntut konsistensi kita. Jadi kita para pelayan Tuhan di STT Dulos, dosen dan semua mahasiswa yang dituntut dari kita adalah konsistensi kita. Masihkah kita konsisten dengan apa? Dengan firman itu. Masihkah firman itu menjadi pegangan dalam setiap kehidupan kita? Ya, makanya dikatakan di dalam bagian ini, inilah yang harus membuat kita seperti kirbat yang diasapi. Ya, waktu kita mempertahankan konsistensi kita hidup dalam firman itu, kita akan seperti kirbat yang diasapi. Dalam arti saudara, kita seperti sendiri di sana, seperti kehilangan kehilangan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi tidak apa-apa. Karena apa? Karena konsistensi terhadap firman itu sangat diperlukan. Makanya dalam ayat perhatikan ayat 94 sampai 96. Inilah konsistensinya terhadap firman-Nya. Ya, jadi orang yang hidup dalam firman itu akan berkata begini, aku kepunyaanmu. Nah, ini luar biasanya saudara. Ya, jadi orang-orang yang konsisten dengan firman akan selalu berkata, aku kepunyaanmu. Selamatkanlah aku, sebab aku mencari tita-titamu. Selalu dihubungkan seperti itu. Aku kepunyaanmu, selamatkanlah aku mencari tita-titamu. Jadi bukan lari, saudara. Ya kan? Bukan lari. Banyak orang lari, ya, lari dari kenyataan. Pada waktu tekanan itu menekan di hidupnya, malah dia lari gitu. Tapi di sini enggak. Dia malah berkata, aku kepunyaanmu, selamatkanlah aku. Lalu ayat 95 katakan apa lagi? Orang-orang fasik menantikan aku untuk membinasakan aku. Ya, tetapi aku hendak memperhatikan peringatan-peringatanmu. Ini konsistensinya. Ya di situ. Konsisten kan? Orang mau membinasakan dia, orang mau menyingkirkan dia, tapi dia bilang, aku hendak memperhatikan peringatan-peringatanmu. Lalu yang ketiga, saudara, dikatakan lagi, aku melihat batas-batas kesempurnaan, tetapi perintahmu luas sekali. Luar biasa. Ini hamba Tuhan yang konsisten. Ya, konsisten dengan apa? Dengan firman. Firman itu apa, saudara? Firman itu Alkitab. PL dan PB itu. Itulah firman yang kita pegang. Ya, bagaimana firman itu berbicara kepada saudara? Ya, itu terserah kita masing-masing. Karena Roh Kudus akan menuntun kita untuk melakukan kebenaran-kebenaran itu. Tetapi dalam inti yang paling utama bagi kita yang dituntut adalah konsistensi. Ya, jadi konsistensi untuk melakukan atau untuk hidup di dalam firman itu. Ya, makanya dikatakan tadi di sini, sebab aku telah menjadi kirbat di dalam asap. Apa maksudnya? Maksudnya yang pertama adalah keluhan ini berkaitan dengan keluhan di dalam menghadapi pergumulan karena firman. Ya, bagian yang kedua adalah ini bicara konsistensi untuk hidup di dalam firman. Lalu bagian yang ketiga yang terakhir, ya, ini bicara tentang konsistensi untuk terus berharap kepada kasih setia Tuhan. Ya, sekali lagi, konsistensi untuk terus berharap kepada kasih setia Tuhan. Dalam ayat 84 sampai 92, kalau saudara perhatikan, artinya kirbat asap itu berbicara tentang konsistensi kepada kasih setia Tuhan. Ya, alasan untuk konsisten kepada kasih setia Tuhan di dalam bagian ini dikatakan, kasih setia Tuhan adalah sarana Tuhan untuk mempertahankan hidup kita. Ini kalau saudara baca di dalam bagian ini menarik ini saudara ayat 88 itu. Pertahankanlah hidupku. Ya. Jadi bukan dia yang mempertahankan hidupnya, tapi dia ngomong kepada Tuhan dan berkata kepada Tuhan, pertahankanlah hidupku. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan itu setia kepadanya. Tuhan itu punya kasih setia ya terhadap dia. Sehingga dia katakan, pertahankanlah hidupku. Seharusnya kita sebagai hamba-hamba Tuhan seharusnya berkata seperti itu kepada Tuhan. Ya, banyak hal yang membuat kita tidak tahan dalam hidup ini. Ya, hal-hal yang membuat menekan kita dan hal-hal yang lain di dalam hidup kita. Seharusnya kita harus seperti ini. Kita harus konsisten terhadap kasih setia Tuhan, ya, yang menjadi sarana Tuhan untuk mempertahankan hidup kita. Bukan hanya itu, saudara. Kesetiaan Tuhan itu katanya dari generasi ke generasi. Berarti apa? Kasih setia Tuhan itu kalau dibilang dari generasi ke generasi, berarti tidak ada yang berubah dari Tuhan. Dia selalu setia kepada kita. Yang berubah siapa? Kita yang berubah.
Makanya Anda perlu konsisten tadi kepada firman dan kepada kasih setianya itu. Supaya apa? Supaya kita tidak berubah kepada Tuhan. Dalam hal apapun, mau kita gagal, jatuh, ya, bangkit, kita kuat, kita lemah, kita bagaimanapun kondisinya, Tuhan tetap konsisten. Dia tetap mengasihi kita. Dia tetap terbuka kepada kita. Dia tetap menerima kita apa adanya. Dan itu yang paling penting dalam hidup kita. Ya, penerimaan Tuhan yang tidak pernah apa? Yang tidak pernah gagal dalam hidup kita. Dia terima kita apa adanya. Ya, jadi dia tidak melihat siapa kita, tidak melihat kejatuhan kita, tidak melihat kehancuran kita, tidak melihat kepintaran kita, tidak melihat kehebatan kita, tetapi dia melihat kita dari sudut kasih setianya yang luar biasa kepada kita. Dan itulah yang harus dibangun oleh orang-orang percaya, yang harus dipercaya oleh orang-orang percaya. Ya, pada waktu kita konsisten terhadap kasih setia Tuhan itu. Bukan hanya itu saja, dikatakan kesetiaan Tuhan sebagai alasan membangun bumi hingga tetap ada. Ya kan, Tuhan itu belum pernah berubah loh. Bumi itu tetap ada. Ya, dia belum menghancurkannya. Karena apa, saudara? Karena itu tadi yang saya katakan, dia masih setia. Setia menanti orang-orang berdosa untuk bertobat. Setia menanti kita yang bekerja di ladang Tuhan untuk menghasilkan karya yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa. Terobosan demi terobosan setiap hari dalam hidup kita. Penginjilan demi penginjilan. Jiwa-jiwa yang kita bawa kepada Tuhan. Dia masih menantikan itu. Makanya dikatakan dia setia kepada kita. Makanya akhir daripada poin yang ketiga ini, satu pertanyaan yang harus kita renungkan. Bagaimana dengan kesetiaan kita kepadanya? Dia punya kasih setia kepada kita, tapi bagaimana dengan kesetiaan kita kepadanya? Ya, bagaimana dengan kesetiaan kita kepadanya? Ini pegangan yang harus dipegang oleh hamba Tuhan. Ini yang harus kita tanya setiap hari kepada Tuhan. Masihkah kita setia kepada Dia? Masihkah kita menjadi bagian yang real, ya, dari Tuhan yang mengasihi kita itu? Ya, makanya saudara, mari kita belajar setia kepada Tuhan kita karena Dia setia kepada kita. Konsistensi untuk terus berharap kepada kasih setia Tuhan itu menjadi bagian kita. Berharap ya kepada kasih setia Tuhan yang memberkati, yang menolong, yang mengangkat, yang menghibur, dan yang menguatkan kita semuanya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebab aku telah menjadi kirbat di dalam asap. Apa maksudnya? Apakah maksudnya? Yang pertama, ini memiliki pengertian keluhan di dalam menghadapi pergumulan karena firman. Yang kedua, ini berbicara konsistensi untuk hidup di dalam firman. Dan yang ketiga, ini berbicara konsistensi untuk terus berharap kepada kasih setia Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu. Meteraikan dalam hati kami, biarlah kami terus mengasihi-Mu. Kami tahu kami bergumul, sampai kirbat kami mungkin menjadi kirbat asap yang kadang-kadang menekan dan terus menekan kehidupan kami. Tapi kami diajar hari ini untuk kami terus setia kepada Tuhan. Konsisten terhadap firman. Konsisten terhadap kasih setia Tuhan. Untuk berharap hanya kepadamu. Kami hanya mengandalkan Tuhan dalam banyak hal dalam hidup ini. Mulai dari pergumulan kami pribadi, sampai kepada pergumulan lembaga ini. Kami mau menyerahkan sepenuhnya kepadamu Tuhan. Jangan merubah setia kami kepada Engkau. Dan biarlah Engkau terus menolong kami untuk kami boleh hidup dalam kasih setiamu. Karena hanya Engkau yang terus boleh membawa kami kepada kesetiaan itu. Dan biarlah Engkau terus menuntun kami kepada kehendak demi kehendak-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Meteraikan dalam hati kami. Kami tahu Tuhan yang punya firman. Dan Tuhan yang mempunyai firman itu lewat Roh Kudus yang akan mengajari kami. Untuk kami terus juga konsisten melakukan kebenaran demi kebenaran yang kami dengarkan pada siang hari ini. Terima kasih, terpujilah Tuhan. Dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin.